Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Dian, selamat malam Bu Dian. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang malam ini. Kira-kira Bu Siti malam ini ingin sharing apa ya Bu dengan saya? Gini Bu Dian, saya ingin ngobrol tentang pekerjaan nih Bu. Jadi saya ini kan mendapat amanah jadi kepala sekolah. Namun saya itu Iya. masih merangkap menjadi guru kelas 6. Selain itu, saya juga sedang menempuh pendidikan guru penggerak serta masih kuliah S2 dan saat ini sedang proses mengerjakan tesis. Nah, yang ingin saya bahas malam ini adalah bagaimana saya bisa memanage waktu saya dengan baik supaya saya dapat menghandle semua pekerjaan saya. Oh, jadi seperti itu. Jadi, karena saat ini Bu Siti sedang menjabat sebagai kepala sekolah sekaligus merangkap menjadi guru kelas 6, masih juga mengikuti pendidikan guru penggerak dan juga kuliah S2 yang saat ini proses tesis ya Bu Siti ya. Ya, Jadi, Bu Siti ingin bisa memanajemen waktu dengan baik supaya nanti dapat menghandle semuanya dengan baik. Itu ya Bu Siti tadi ya? iya benar sekali Bu Dian. Oke, baiklah. Kalau begitu, kira-kira dari percakapan kita malam ini, Bu Siti nanti ingin mendapatkan hasil seperti apa ya di akhir percakapan kita nanti? Hmm, saya ingin bisa mengelola waktu dengan baik, Bu Dian, supaya dapat menghandle semua pekerjaan dan tugas saya tanpa ada yang terbengkalai ataupun terlupakan. Oh, jadi seperti itu. Bu Siti ingin supaya bisa mengelola waktu itu dengan baik, supaya semua pekerjaan dan juga tugas Bu Siti itu dapat terhandle dengan baik tanpa ada yang terbengkalai. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Siti nih, ciri-cirinya mampu mengelola waktu dengan baik itu seperti apa ya Bu Siti? Ciri-ciri orang yang mampu mengelola waktu dengan baik, misalnya yang pertama orang itu bisa fokus, artinya mampu Mhm. mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana yang bisa dikerjakan belakangan. Kemudian yang kedua, fleksibel. Artinya, misalkan sudah membuat jadwal kegiatan, kemudian ada sesuatu hal, maka jadwal kegiatan yang telah dibuat bisa diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian bisa mengantisipasi perubahan juga. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Artinya jadwal yang sudah dibuat dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Jangan hanya semangat di awal-awal saja, tapi seterusnya malah menjadi malas dan sudah tidak dikerjakan gitu menurut saya, Budian. Oh, baiklah. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu menurut Bu Siti yang bisa dikategorikan mampu mengelola waktu dengan baik itu adalah yang pertama harus fokus. Fokus terhadap pekerjaan yang harus dilakukan saat itu. Yang kedua harus fleksibel, mendahulukan dulu tugas mana yang harus segera dikumpulkan. Kemudian yang ketiga itu harus dilaksanakan secara istiqomah, seperti itu, membuat jadwal, kemudian dilaksanakan secara berkesinambungan. Begitu tadi ya Bu Siti? Iya, benar sekali, Budian. Iya, benar. Nah, kalau begitu, idealnya nih seperti apa kira-kira, eee, apa yang itu saat ini masih belum bisa mengelola waktu dengan baik? Hmm, yang membuat saya belum bisa mengelola waktu dengan baik itu sepertinya karena saya kurang fokus, Budian. Jadi karena Oh, banyaknya pekerjaan, saya itu berusaha bisa multitasking. Jadi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Tapi ternyata malah ada pekerjaan yang lupa dikerjakan. Apalagi oh kalau ada jadi pekerjaan yang sifatnya itu mendadak, Budian, jadi harus segera mhm. dikumpulkan. Jadi saya bisa akhirnya saya melupakan pekerjaan yang saya yang sebelumnya. Oh gitu ya Bu Iya, Siti. Jadi, alasannya Bu Siti belum bisa mengelola waktu dengan baik itu karena kurang fokus, akibat terlalu banyak pekerjaan, iya, dan akhirnya malah ada pekerjaan yang terlupakan, begitu ya? iya, Budian. Siti sendiri pengennya bagaimana? Misalnya ada pekerjaan yang sifatnya mendadak atau dadakan gitu ya, idealnya harus bagaimana Bu Siti?
Idealnya seharusnya saya bisa mengerjakan semuanya, Bu, walaupun itu tugasnya dadakan. Jadi semuanya bisa dikerjakan sesuai dengan waktu pengumpulannya begitu. Oke, oke. Jadi pengennya itu bisa mengerjakan semua tugas tadi tanpa harus melupakan tugas-tugas yang sebelumnya, gitu ya Bu Siti? Iya, benar Bu Dian. Jadi harus seimbang. Tugas sebelumnya juga tetap dikerjakan dengan baik. Gitu Bu Dian. Nah, kalau begitu sekarang seandainya ada di situasi seperti ini, tiba-tiba ada tugas mendadak. Kira-kira nih, apa yang bisa Bu Siti lakukan supaya tugas-tugas yang lain itu dapat terselesaikan semuanya tanpa ada yang terlupakan? Hmm, mungkin saya bisa membuat catatan Bu Dian. Jadi Catatan. catatan di tempat-tempat yang mudah dilihat. Misalnya bisa Hmm. di blok note kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Dan juga saya bisa menandai kalender yang ada di meja kerja saya. Oh, jadi seperti itu. Bu Siti akan berusaha membuat catatan di blok note supaya Ya, lebih ingat gitu ya Bu Siti. Kemudian yang ya, kedua akan juga yang ada di meja kerja Bu Siti. Seperti itu tadi ya Bu Siti ya. iya benar Kira-kira sekali. kira-kira ada lagi nggak yang bisa Bu Siti sebutkan tadi? Mungkin selain membuat catatan di blok note dan menandai Hmm, kalender, saya juga akan berusaha berkomitmen kepada diri saya sendiri bahwa saya itu hmm. harus menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu dan juga saya berkomitmen pada diri saya sendiri, saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan saya, Budian, gitu. Nah, saya setuju itu Bu Siti. Jadi Ya, dari alternatif yang sudah Bu Siti uraikan tadi, blok note dan menandai kalender dan juga berkomitmen pada diri sendiri untuk menyepat tidak menunda. Seperti itu ya, Bu. Sangat ya. setuju sekali itu Bu Siti. Lalu yang bisa Bu Siti lakukan kira-kira dalam waktu dekat ini dimulai dari yang mana Bu Siti? Sepertinya dalam waktu dekat ini yang akan saya lakukan pertama-tama adalah saya akan membuat catatan dulu, Budian. Nah, ketika Hmm. saya membuat catatan itu sambil saya melihat kalender dan juga menandai kalender gitu. Jadi dua itu saya lakukan sekaligus. Nah, ketika sambil menulis catatan-catatan itu, saya juga berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya itu tidak boleh, saya itu harus mengerjakan semuanya itu tepat waktu. Dan juga saya Hmm. berkomitmen bahwa saya itu tidak akan menunda-nunda pekerjaan saya. Jadi ketika kalau misalnya ada waktu luang, saya kerjakan gitu, Budian. Ya, sangat bagus sekali rencananya Bu Siti. Kira-kira dari catatan yang akan dibuat itu apa Bu Siti? Catatannya itu bisa berisi kegiatan, misalnya jadwal kegiatan ataupun Hmm. tugas-tugas, tanggal-tanggal deadline pengumpulan tugas. Jadi misalnya deadline-nya tanggal 15 misalnya, saya itu tanggal 12 sudah saya tandai di kalender, sehingga saya itu bisa ada waktu untuk mereview tugas tadi sebelum saya kumpulkan, Budian. Jadinya tidak lupa dan juga tidak terlambat mengumpulkan, gitu. Oh iya, sudah sangat mantap sekali rencananya Bu Siti. Kira-kira siapa ya yang nantinya itu bisa membantu Bu Siti supaya dapat tetap fokus dalam melaksanakan rencana tersebut Bu Siti? Yang bisa membantu saya itu banyak, Budian. Kalau di Hmm, sekolah misalnya itu ada ya. rekan kerja terutama. Jadi Hmm, saya itu akan membagi tugas dengan rekan kerja sekaligus membagi deadline dan agenda kerja saya gitu. Jadi misalnya saya itu ada lupa atau apa itu rekan kerja saya bisa mengingatkan saya. Kemudian dari kalau berkaitan dengan tugas-tugas guru penggerak, itu saya akan meminta bantuan juga sama teman-teman supaya bisa mengingatkan saya kalau ada tugas. Terus kalau berkaitan dengan tugas kuliah, itu juga saya meminta bantuan teman-teman saya, misalnya saling mengingatkan di grup WA seperti itu. Kemudian selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, sama-sama rekan kepala sekolah, supaya saling mengingatkan, oh misalnya ini tugasnya ditumpulkan tanggal segini gitu, gitu Pujian.
Oh, jadi seperti itu. Menurut Iya, Bu Siti dengan cara meminta bantuan teman supaya saling mengingatkan gitu ya Bu, supaya tidak iya, ada tugas-tugas yang terlewatkan lagi gitu ya Bu Siti. iya, iya, benar. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita malam ini, kira-kira apa yang bisa Bu Siti simpulkan? Mmm, yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita malam ini ya, jadi Ya. agar saya bisa mengelola waktu dengan baik, saya itu harus fokus. Jadi, saya harus bisa memilah mana Fokus. yang lebih prioritas, serta tidak melupakan tugas yang harus dikerjakan juga yang lain gitu. Kemudian, cara saya fokus itu, saya akan membuat catatan-catatan di blok note dan juga menandai kalender. Kemudian, saya juga akan berkomitmen penuh pada diri saya sendiri bahwa saya itu akan mengerjakan tugas tepat waktu dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan saya gitu. Selain itu, saya juga bisa minta tolong sama rekan-rekan kerja saya supaya mengingatkan saya supaya tetap fokus pada eh, rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Seperti itu, Bu Dian. Oke, luar biasa Bu Siti. Kira-kira kapan nih Bu Siti akan mulai mengerjakan rencana tersebut? Secepatnya dong, Bu Dian. Mungkin besok saya sudah mulai Hmm, bisa mengerjakannya kan, karena kan lebih cepat lebih baik ya, Bu Dian ya. ya, saya setuju sekali Bu Siti. Baiklah Bu Siti, saya kira sementara cukup ini dulu ya Bu Siti percakapan kita malam ini. Lain kali kita bisa ngobrol lagi, mungkin minggu depan kita ngobrol sharing-sharing lagi. Kira-kira apakah sudah ada kemajuan dari rencana dari yang sudah Bu Siti buat tadi. Iya. Mudah-mudahan kalau saya sendiri sih berharap apa yang sudah direncanakan oleh Bu Siti ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya Bu Siti. Amin. Terima kasih ya, Bu Dian. Mhm. Sekarang saya menjadi merasa lebih lega dan juga merasa bersemangat. Saya ingin segera melaksanakan apa yang jadi rencana saya tadi, Bu Dian. Ya, terima kasih ya, Bu Dian. Sampai jumpa minggu depan Iya. ya. Baiklah Bu Siti, iya, apabila nanti Bu Siti perlu bantuan saya akan selalu bersedia untuk membantunya. Terima Iya, kasih, saya terima rasa kasih. sudah cukup Bu Siti karena ini waktunya juga sudah cukup malam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Dian. Oke, terima kasih.